Fayara annasu bayadha qalbi. Manusia itu melihat kesucian hatiku, putihnya hatiku, ketulusannya, dilihat dari ketulusan sikapku kepada mereka. Fauqa sawadi wajhi, di atas kulitku yang hitam ini. Di mana Gus Zaini mengajak untuk debat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan fid dini wad dunya wa ma ba'daha. Amin Allahumma amin. Banyak sekali fenomena oknum habaib di negeri kita yang mungkin memperkeruh dunia dakwah di negara kita. Banyak juga YouTuber atau banyak sejumlah YouTuber yang mengangkat tentang itu. Oleh karena itu saya akan angkat di sini tentang bagaimana polemik yang dialami oleh seorang syarif dan juga oleh seorang syekh di kota Khurasan atau di negeri Khurasan ketika itu. Ini yang cerita yang diangkat oleh Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, dan kemudian dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Munir. Nanti akan saya bacakan ya. Kenapa saya bacakan atau saya angkat tentang tema ini ya? Ini sebagai kajian satu. Bukan berarti saya menggurui teman-teman atau berarti saya atau apalah ustadz di sini, enggak ya. Biasa saja. Ini namanya konten kreator ya. Saya membuat konten tentang ini yang tujuannya adalah untuk menaikkan atau untuk mengangkat bahwasanya Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, yaitu kesetaraan antara satu manusia dengan manusia yang lain tanpa harus membangga-banggakan nasab, tanpa membangga-banggakan dia sebagai radian, dia sebagai gus, dia sebagai apalah, nggak penting itu. Kalau kita bersosial sama-sama di dalam dunia sosiologis, kita bertransaksi, kemudian kita saling asah, saling asuh, saling asih, kemudian kita berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, itu tanpa perlu membangga-banggakan atau mengagung-agungkan ras atau dan bagaimanapun. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi di komunal, di tempat komunal ya, di mana manusia berkumpul, jika ada keunggulan nasab, keunggulan dan semacamnya itu, maka akan terjadi kesenjangan sosial. Nah, itu yang sama sekali tidak sehat menurut saya, peradaban yang semacam itu. Sebelum saya bacakan, ingin terlebih dahulu saya tanggapi soal netizen yang menganjurkan saya untuk mengikuti debatnya yang diangkat oleh Gus Zaini, di mana Gus Zaini mengajak untuk debat terbuka bagi orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan beliau, orang-orang yang mendukung Kiai Jamaluddin Usman Al-Bantani, atau orang yang ingin membantah bahwasanya Gus Zaini mensahkan nasabah Alawi. Satu itu. Pertama, saya dengan Gus Zaini itu hubungannya senior junior. Jadi Gus Zaini itu senior saya. Di belakang konten ini kami sering berdiskusi dengan Gus Zaini dan saya sering mengambil istifadah kepada beliau. Yang kedua, tentang bahasa Arab. Saya itu tidak terlalu mahir berbicara ya. Berbicara bahasa Arab itu tidak terlalu terbiasa. Tidak terbiasa, memang tidak terbiasa berbahasa Arab. Kalaupun saya berdebat, paling saya akan membacakan kitabnya Kiai Jamaluddin Usman Al-Bantani, Al-Mawahibul Laduniyah. Jikapun berdebat itu memperdebatkan apa? Saya sudah jelas argumen-argumen saya di YouTube, dan saya pun sudah mengetahui tentang bagaimana Gus Zaini di kanal YouTube-nya tentang mengesahkan nasabah Alawi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut saja di sini teman-teman, di Inna akramakum indallahi atqakum, itu Tafsir Munir surat Al-Hujurat 13 kalau tidak salah ini. Di sini Syekh Al-Bantani mengatakan sami'tu anna ba'dus syurafai, aku mendengar, kata Imam Ar-Razi ya, qala Ar-Razi sami'tu anna ba'dus syurafai, ngrungu sapa ingsun anna ba'dus syurafai ing setuhune sebagian saya kaya syarif. Fi biladi Khurasan, di dalam negeri Khurasan, kana fin nasabi, keberadaan secara nasab itu akroban nasi, itu lebih dekatnya manusia ila aliin, kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu, di sini ditulisnya ya. Ghairu annahu kana fasikon, selainnya yang syarif dia itu, yang ba'd itu fasikon ya, fasik. Wa kana hunaka maulan aswada taqaddama bil ilmi wal amali, dan di negara tersebut di Khurasan itu terdapat satu maulan, di mana maulan ini orangnya aswada hitam, taqaddama bil ilmi wal amali, tetapi dia itu mendahulukan ilmu dan amal ya. Dikenal dengan orang yang beralim dan juga mengamalkan ilmunya. Wa malan nasu ila tabarruki bihi, dan manusia ini condong untuk mengalap berkah kepadanya ya. Fattafaqu annahu kharaja yauman min baitihi yaqsidu al masjidah. Ya, pada satu pagi atau pada satu hari beliau ini keluar dari rumahnya untuk menuju ke sebuah masjid. Fattaba'ahu khalqun ya. Kemudian
manusia mungkin jemaahnya si Maulan ini mengikuti ketika si Maulan ini hendak pergi ke masjid, ingin membuka kajian atau apalah, mungkin kendurian atau apa itu, kajian apa bahasa Jawa apa. Ya pokoknya halakoh lah mungkin kajian. Oke, setelah itu falaqiyahu asyarif. Tapi dia bertemu dengan seorang syarif, di mana keberadaan syarif ini sakrona sedang mabuk. Wa kana nasu yatruduna asyarifa. Dan ada pun manusia tadi yang pengikutnya si Maulan tadi itu ingin mengusir, menghardik, si Maulan si syarif tadi itu ya. Wa yub'idunahu an tariqihi. Kemudian si manusia tadi itu jemaahnya si Maulan tadi itu, si syekh itu menjauhkan si syarif itu dari jalannya si Maulan. Kemudian tadi itu mana? Faghalabahum wa ta'allaqa bi atrafi syekhi. Kemudian malah si ininya memberontak lah si syarifnya ini ya. Si syarif yang memabuk, yang sakron tadi ini memberontak, menuding atau apalah pokoknya ingin menghardik si Maulan tadi itu. Apa yang dikatakan waqala lahu, kemudian waqalan dawu sapa si syarif lahu kadue Maulan, ya aswadal hawafiri, hei orang yang hitam kukunya, wasyawafiri dan bibirnya, ya kafirubna kafirin atau ya kafirubnu kafirin lah, wahai orang kafir, anaknya orang kafir, anak ibnu Rasulillah, aku anaknya Rasulullah, aku anak cucunya Rasulullah, kata siapa? Kata si syarif. Fenomena semacam ini persis seperti ketika di Indonesia ya, ada ya, Rasulullah itu pamanku atau pamanmu kan gitu. Pernah ada terjadi fenomena semacam itu di Indonesia. Ini sama sekali tidak etis ya. Walaupun keberadaan di Indonesia orang yang mengatakan Rasulullah pamanku atau pamanmu itu, keberadaan beliau sebagai syarif, sebagai keturunan Rasulullah itu mukhtalaf, diperdebatkan dengan hadirnya penelitian Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani yang sampai saat ini belum terbantahkan secara komprehensif. Dalam tanda petik secara komprehensif keseluruhannya begitu, yaitu menghadirkan kitab sezaman itulah. Kemudian mana tadi? Uzallu wa tujallu, aku dihina sementara kamu dimuliakan, kamu diagungkan. Wa uzamu, dan aku dihinakan, wa tukramu, dan kamu dimuliakan. Wa uhanu, dan aku dihina, wa tu'anu, dan kamu sementara dimuliakan ya, ditinggikan ya, ditolong kamu. Fahamman nasu bidorbihi, maka manusia ini ngedemes ya, emosi, ingin memukul si syarif tadi itu, ingin dikeroyok lah si syarifnya itu sama si pengikutnya si Maulan tadi, pengikutnya si syekh tadi. Kemudian faqala, si syekh tadi itu berkata, faqala asy-syaikhu ya, ada failnya di depan. Faqala asy-syaikhu, maka ngandika asy-syaikhu sapa syekh, la jangan, hadza muhtamalun atau muhtamilun lah, hadza muhtamalun minhu li jaddihi. Nek mukul si syarif ini bisa jadi juga ke kakeknya. Begitu. Wa darbuhu ma'dudun bihaddihi, sementara memukulnya itu ini akan dihitung juga akan menyakiti kakeknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mengatakan seperti itu walakin ya. Jadi setelah Syekh ngomong kepada jemaahnya ini untuk tidak memukulnya, si Syekh ini yang tadi hitam yang dihina sama si syarif itu balik badan kepada si syarif. Walakin ya ayyuhas syarifu, akan tetapi syarif, bayyatu batini, aku ini putih batinnya. Wasawatta batinaka, sementara kamu itu hitam batinnya. Fayaro annasu bayadha qalbi, manusia itu melihat kesucian hatiku, putihnya hatiku, ketulusannya, dilihat dari ketulusan sikapku kepada mereka. Fauqa sawadi wajhi, di atas kulitku yang hitam ini. Fahasuntu, maka baguslah aku, akhadtu, dan aku mengambil, dan aku mengalap, dan aku menjadikan sirota abika, ya, menjadikan diriku untuk mengikuti sirahnya bapakmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadta sirota abi, sementara kamu ini mengambil pelajaran daripada ajaran-ajaran bapak kami, di mana leluhur kami ini si syekh ini adalah orang-orang kafir. Jadi leluhurnya si syekh tadi itu adalah orang kafir yang kebetulan mungkin mu'allaf, bertakwa, memiliki banyak pengikut, bertemu dengan keturunan Rasulullah yang ini nasabnya dekat dengan Sayyidina Ali, tapi fasik. Nah, kira-kira begitu. Apa yang aku lakukan ini adalah sirah yang diajarkan oleh bapakmu, sementara apa yang kamu lakukan dengan mabuk-mabukan, dengan melakukan banyak kefasikan ini adalah tradisinya bapak-bapakku, yaitu orang kafir. Gitu kira-kira ya. Kemudian wara'auka, manusia melihatmu itu fi sirati abi, manusia melihatmu itu mengikuti ajaran bapakku. Fadhannuni ibna abika, maka mereka menyangka aku sebagai anak bapakmu.
Wa dhannuka ibna abi, dan orang-orang menyangka bahwasanya kamu ini anaknya bapakku. Begitu kira-kira. Jadi ketuker gara-gara perilaku. Nah, itulah bebannya orang sebetulnya memikul nasab, itu bebannya berat sebetulnya. Dan ini sangat keren sekali saya pikir apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Apalagi ini dijadikan tafsiran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menafsirkan inna akramakum indallahi atqakum, mengutip ungkapan atau tukilan daripada Imam Fakhrur Razi. Kenapa? Karena tentu Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Kenapa? Nasab itu siapapun tidak bisa milih. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah untuk menentukan kita ini anak siapa. Jadi kita yang mungkin pengen keturunan anaknya Pak Jokowi, pengen keturunan anaknya Anu yang dimana anaknya Anu itu dimuliakan di masyarakat, jangan berkecil hati. Secara esensial Allah Subhanahu wa taala menilai apa yang kita lakukan, menilai bagaimana keilmuan kita. Bukan hanya semata nasabnya. Jadi nasab itu percuma, tidak akan berguna kalau kita tidak berbuat kebaikan. Itu juga ada di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah tentang tafsir ini. Pernah saya bawakan di konten-konten sebelumnya ya. Di konten saya itu ada ya sebelumnya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Itu kira. Ini sebetulnya ingin saya sampaikan apa? Agar supaya tidak ada golongan yang merasa arogan, yang merasa lebih tinggi dengan yang lainnya. Karena itu tidak boleh, teman-teman ya. Kemudian tadi itu mana? Fa'amilu ma'aka ma yu'malu ma'abi. Maka mereka melakukan besertamu dengan sesuatu yang dilakukan oleh leluhur kami. Kemudian faro'ani al-khalqu fi sirati abika. Itu tadi kelewat. Tadi maksudnya udah dibaca tadi. Ke bawahnya itu mana? Wa amilu ma'i ma yu'malu ma'abika. Dan mereka mengerjakan sesuatu bersertaku dengan apa yang dikerjakan oleh bapakmu. Innallaha alimun aibi ansabikum wa bi a'malikum. Kira-kira itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, kesetaraan antar sesama manusia. Kalau ingin derajatnya tinggi, maka berilmulah. Jika ingin menjadi orang yang mulia, maka bertakwalah. Ini sesuai ya. Ya ayyuhallazina amanu, apa sih jenenge? Sorry. Yarfa'illahu la astaghfirullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Nah, ini sesuai dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di antara kalian itu menurut Allah adalah atqakum, ketakwaan kalian semua. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan jadi bangsa yang minder atas keturunan, atas apalah, atas ras, atas golongan, atas warna kulit, atau apapun, semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan itu adalah bagaimana keilmuan kita, bagaimana ketakwaan kita. Kita dimuliakan atau orang dimuliakan itu ya karena ilmunya. Kita cium tangan ke orang ya karena ilmunya, karena ketakwaannya, karena kemuliaannya. Ya walaupun banyak sekali keterangan untuk menghormati anaknya guru, untuk menghormati ini, ya kita tidak apa-apa takdim saum tangan seperti itu, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai seolah-olah itu dinilai sebagai bahwasanya agama Islam itu agama kasta, tidak seperti itu. Ada cara mainnya. Nah, maka inilah yang harus ditempuh oleh keilmuan, yang harus disadari oleh kita semua. Kira-kira seperti itu ya. Allahumma hdina hadasabil, mudah-mudahan ada manfaatnya walau satu kalimat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.